Kita melanjutkan materi ya, tapi, minggu lalu masih ada yang tertinggal dikit ya, jadi kita minggu masih berhubungan dengan peluang ya, jadi kita sudah mulai, membahas materi yang mungkin kalian tidak dapat dulu pada sekolah menengah ya barangkali, ya, atau yang sederajat dengan itu. Jadi di sini kita sudah membicarakan peluang, bagaimana kita mendefinisikan peluang ya, orang melempar koin dan seterusnya, ya, satu contoh percobaan melebarkan kartu, pengambilan bola dan lain-lain ya. Sepertinya, eee, apa namanya, sesuatu yang sering dibahas ya, sering dibahas dalam, kalau orang membicarakan peluang ya, contoh-contohnya itu aja gitu ya. Tapi itu memberikan ide tentang bagaimana kita mempelajari salah satu, aspek penting dalam statistika, yaitu statistika dan peluang dan statistika itu, ek tentang keacakan atau randomness, ya, tentang peluang dan distribusinya, ya, yang nanti kita bicarakan pada materi Ubahaca ini, gitu ya. Oke, mmm, ya, jadi saya lanjutkan lagi, di sini ada karena masih kita jadi ini contoh, minggu lalu kita membahas bagaimana, peluang dari 2 kejadian ya, misalnya kita mengiriskan 2 kejadian atau menggabungkan 2 kejadian, gitu ya, seperti itu. Kemudian kita mempelajari bagaimana, menghitung peluangnya, ya. Nah, kemudian kalau 2 kejadian itu saling hindar, ya saling hindar artinya tidak beririsan, maka peluang dari gabungan kejadian, katakanlah A dan B, itu bisa kita jumlahkan menjadi peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B, oke. Jadi saling hindar itu menyarankan bahwa peluang A dan B, A iris B atau A dan B gitu ya, itu sama dengan nol, oke. Karena, mmm, kedua kejadian tidak bisa terjadi. Jadi kedua kejadian itu tidak bisa terjadi, ya. Di kartu as dan raja gitu misalnya ya, atau king ya, atau as dan queen gitu nggak akan bisa, karena tidak ada kartu itu gitu ya. Tidak ada kartu as yang sekaligus juga merupakan kartu, queen misalnya, atau, kartu, J misalnya, jack. Oke, saya akan lanjutkan. Jadi peluang A dan B kita bisa tulis seperti ini ya, peluang A jadi ini peluang bersama, jadi peluang A dan B bisa ditulis seperti ini atau cukup begini, peluang AB ya, eee, atau bisa juga dengan peluang ya, biasanya ini yang digunakan ya. Meskipun ini ada juga, tapi ini terlalu apa namanya, lebih lebih panjang dibandingkan dengan kedua cara ini. Oke, peluang A dan B. Jadi sekarang kita bisa balik kalau peluang A dan B bisa kita hitung dari peluang A plus peluang B dikurangi peluang A gabung B, ya. Kalau tadi peluang A dan B dibawa ke kiri, kalau ini dibawa ke kanan, gitu ya. Nah, salah satu konsep penting lainnya adalah apabila kita mempunyai informasi yang sifatnya parsial saja, sebagian, gitu ya, kita bisa melakukan penghitungan peluang yang disebut dengan peluang bersyarat atau conditional probability. Jadi suatu, peluang dari suatu kejadian atau event, apabila kita ketahui bahwa peristiwa lain atau event lain itu sudah terjadi, oke. Nah, kita sudah mempelajari juga bahwa sebenarnya kejadian itu, berhubungan dengan himpunan ya sebenarnya, himpunan kalau dalam teori gitu. Nah, di sini, eee, peluang kejadian A diketahui kejadian B adalah peluang A ditulis ini ya, ditulis, garis seperti ini. Ada beberapa nulis yang garis miring, tapi kita menggunakan ini. Peluang A diketahui B sama dengan peluang AB per peluang B. Jadi peluang A iris B ya. Jadi A iris B jadi peluang B. Nah, tentu saja peluang B ya, ini syaratnya harus ya lebih besar dari nol, oke. Lebih besar dari nol atau positif ya. Jadi, harus positif gitu. Ya, karena
karena, kalau sampai nol itu tidak akan terdefinisikan di sini ya, karena terjadi pembagian dengan nol yang tidak terdefinisikan, oke. Nah, dengan cara serupa kita bisa hitung sebaliknya peluang B diketahui A, sama dengan peluang B, iris A dibagi peluang A. Nah, peluang B iris A itu sama dengan peluang A iris B, ya. Jadi sifat, komutatif bisa ditukar gitu ya, AB sama dengan B kali A. Jadi, A iris B sama dengan B iris A kan gitu. Nah, kenapa begini, saya tidak membahas teorinya kenapa, jadi sama. Jadi peluang A iris B dibagi peluang A, oke. Jadi itu yang, kita syaratkan, kalau ini bersyarat pada kejadian A, kalau yang ini terhadap kejadian B. Ya, artinya kejadian B sudah terjadi lebih dahulu, sudah terjadi, jadi baru kita bisa menghitung peluang ini. Jadi beririsan. Nah, sekali lagi kalau ini tidak apa namanya, kalau A dan B itu saling hindar, maka peluang A diketahui B itu akan sama dengan nol. Begitu pula dengan peluang B diketahui A, ya karena di sini menyaratkan A iris bersama dengan ini, apa namanya, kalau misalnya tidak bertemu atau saling hindar, maka peluangnya juga akan sama dengan nol, oke. Nah, contoh kita akan menghitung peluang, terpilihnya kartu hati diketahui kartu sebelumnya adalah kartu as. Nah, di sini jadi kartu as telah terjadi dulu, jadi peluang, kartu as sudah terambil terlebih dahulu, ya. Jadi asnya sudah diambil, berarti ada kejadian yang katakanlah kita sebut sebagai B di sini. Oke, ya, katakanlah kartu yang tadi, kartu sebelumnya adalah kartu as, ya jadi as sudah terjadi dan kita katakanlah, definisikan kejadian ini sebagai kejadian, ini kejadian yang kita sebut sebagai B. Peluang terpilihnya kartu hati, itu kita sebut sebagai kejadian, terpilihnya kartu hati, ini kita bisa sebut sebagai kejadian A, ya. Ini kita sebagai A, sehingga kartu hati diketahui kartu as, itu adalah peluang dari kartu hati, ya kartu hati dan juga merupakan as. Jadi hanya ada satu kartu seperti itu, ya, ada satu di antara 52, jadi, peluang AB adalah 1/52, kemudian kartu A sendiri ada 4, berarti 4/52, oke. Sehingga peluang dari kartu hati diketahui kartu sebelumnya adalah kartu as itu nilainya 1/4. Kita juga bisa membalik kejadian ini, misalnya berapakah peluang kartu kartu as, ya, kartu as apabila sebelumnya terpilih kartu hati, itu misalnya, ya, peluang, BA sama seperti ini peluang AB jadi 1/52 nanti jadinya, ya, 1/52. Kemudian peluang kartu hati, ya, kartu hati itu ada sebanyak 13, 13/52. Jadi ini akan sama dengan 1/13, oke. Nah, jadi peluang A diketahui B dan peluang B diketahui A itu secara umum tidak sama, ya, secara umum tidak sama, oke. Nah, kita urai sekarang peluang, peluang A sendiri ini sama dengan 13/52, peluang B sendiri adalah 4/52, oke, 4/52, oke. Ya jadi
Kalau nanti kita menemukan bahwa, misalnya peluang A diketahui B itu akan sama dengan peluang A, katakanlah begitu, maka kejadian ini nanti disebut dengan kejadian saling bebas, ya, saling bebas. Sebaliknya peluang B diketahui A, apabila nanti sama dengan peluang B, itu akan sama dengan disebut juga dengan kejadian saling bebas, ya, yang akan kita bicarakan ini. Oke, ini contoh, yang sangat sederhana untuk mengilustrasikan bahwa, kita bisa menggunakan informasi informasi parsial bahwa ini sudah terjadi. Jadi sebagian, eee, ada kejadian, kemudian saya ingin tahu peluang kejadian yang lain. Nah, ini tadi ya, per 13, kemudian, peluang A diketahui B, kemudian peluang B diketahui A. Nah, oke, peluang A sama dengan kalau kita ini menjadi 1/4, ya, peluang B itu menjadi 1/13. Kalau kita, ambil ini, oke. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ya, kita amati ini, peluang A diketahui B sama dengan peluang A, peluang B diketahui, peluang A adalah sama dengan nilainya peluang B. Nah, kejadian seperti ini disebut dengan kejadian yang saling bebas. Jadi, di sini A dan B dikatakan saling bebas secara statistika, ya, atau istilah, teks lainnya adalah saling bebas secara stokastik, gitu ya. Tapi untuk kuliah ini kita cukup katakan saling bebas saja, ya, saling saling bebas. Oke? Ingat ya, saling bebas dan saling hindar itu berbeda. Saling hindar itu berhubungan dengan kedua kejadian itu tidak memiliki irisan atau irisannya nol, ya. Kalau saling lepas, ya, kalau saling lepas itu sudah sorry, saling lepas atau saling bebas, ya, saling bebas, itu, peluang dari suatu kejadian yang tidak, tergantung pada kejadian yang lain, seperti itu. Oke, A dan B dikatakan saling bebas. Ya, atau independen ya. Jadi kalau peluang A diketahui peluang B sama dengan peluang A diketahui B, atau sebaliknya kita bisa mengatakan juga peluang B diketahui A sama dengan peluang B diketahui A, ya, peluang B sama dengan peluang B diketahui A. Jadi peluangnya sama itu, maka dua kejadian B ini dikatakan saling bebas. Oke, seperti contoh tadi. Ya, jadi peluang AB sama dengan peluang dari peluang A dikali B. Dengan kata lain peluang AB sama dengan peluang A kali peluang B. Oke, dari mana kita tahu itu? Nah, jadi ini adalah definisi ya, jadi definisi dari peluang, eee, suatu kejadian. Jadi dari tadi apa yang bisa kita lihat, eee, peluang A, B, peluang AB per peluang BA BA bersama peluang BA, dibagi peluang A, oke, yang ininya sama dengan peluang AB di peluang A. Oke, jadi, ya, dari sini baik, ya, dari sini, entah dari satu atau dari 2 kalau saya namakan satu ini atau, ini 2 ya, dari satu bisa kita lihat
peluang AB sendiri ini akan sama dengan peluang A diketahui B kali peluang B kan. Oke, dari sini ya, kali. Nah, karena ini saling bebas, A dan B saling bebas, ya. Tadi saling bebas adalah, kalau, PA sama dengan peluang A dikali B. Jadi, ini berarti akan sama dengan apa, peluang A, ya, karena saling bebas, kali peluang B. Tuh, jadi ini, ya. Dari sini juga bisa dari 2 sama caranya ya. Jadi peluang AB kita bisa hitung akan sama dengan peluang A kali peluang B dikali A. Tapi karena, saling bebas jadi peluang B dikali A akan sama dengan peluang B. Jadi akan diperolehin, oke, peluang, bebas. Jadi bisa kita katakan bahwa peluang dari, suatu kejadian A dan B dikatakan saling bebas apabila peluang A iris B atau peluang AB itu sama dengan perkalian dari masing-masing peluangnya, peluang A dikali peluang B, gitu ya. Oke, seperti itu. Iya, ini ada aturan peluang saya tidak bahas karena yang penting sudah kita bahas sebenarnya. Jadi peluang selalu bilangan non negatif ya, secara umum ya. Kemudian gabungan dari ini kalau saling, hindar, jadi saling hindar tidak mempunyai irisan akan sama dengan penjumlahan. Kemudian peluang dari kejadian yang tidak mempunyai anggota atau peluang himpunan kosong itu nilainya nol. Oke, eee, saya rasa ini sudah karena ada sedikit perubahan materi jadi tidak perlu saya bahas, ini sudah juga tadi. Oke. Baik, sebelum saya lanjutkan ke materi perubahan ini di sekitar apakah ada pertanyaan sehubungan dengan apa yang kita sampaikan yang saya sampaikan tadi? Ada yang kurang jelas silakan dulu, kalau ada? Kalau ada pertanyaan silakan. Ada kira-kira kalau ada boleh langsung ya, atau nanti, di sela-sela ini, silakan di ini ya, saya juga selalu saya berikan kesempatan untuk bertanya. Kalau bisa saya jawab syukur, kalau tidak nanti saya, utang dulu. Oke? Baik, kalau tidak saya akan lanjutkan. Ya, saya lanjutkan ke materi ini. Jadi masih berhubungan dengan ini ya, peluang ya. Oke, pembaca itu apa sih sebenarnya gitu ya. Kemudian, kenapa kita bicara ini? Nah, karena ini sudah mulai mengarah nanti ke pemahaman tentang melakukan apa yang disebut dengan, statistika inferensial atau inferensial statistik atau bagaimana nanti kita melakukan, eee, atau menggunakan data untuk mengambil, kesimpulan gitu ya, melakukan inferensi. Oke, jadi kita bicarakan, suatu konsep yang penting untuk materi-materi berikut. Jadi pembaca diskrit dan kontinu. Terutama, kita akan banyak menggunakan ini, distribusi normal dan dinamo diskrit di sini. Oke, eee, ya, jadi kita bahas apa itu pembaca, kemudian, ya apa itu pembaca diskrit, apa itu pembaca kontinu, oke. Nah, pembaca atau random variable itu adalah, pada dasarnya suatu fungsi sebenarnya ya. Jadi, di sini dalam bahasa yang, eee umum itu dikatakan bahwa pembaca atau, eee, suatu variabel yang nilainya nilainya ditentukan oleh operasi kemungkinan atau chance operation. Melibatkan tadi peluang pastinya ya, peluang kejadian yang kita lakukan ya dan, ada operasi kemungkinan atau chance operation. Ya contoh pelemparan dadu tadi ya, dadu, atau uang atau koin itu merupakan nanti bagian dari pembaca. Nah, ada 2 pembaca yang, kita bahas dan karena ini materinya dipangkas jadi pembaca diskritnya hanya ada satu yang kita bahas, kemudian kontinu juga satu saja normal dan yang diskrit itu namanya binomial.
Pembaca diskrit itu nanti memiliki nilai yang cacah atau atau nilai pembaca diskrit itu nilainya berupa bilangan ini ya, bulat ya. Nanti misalnya 1, 2, 3 atau dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian kalau yang kontinu nanti sepanjang nilai bilangan real, interval tertentu. Oke, pembaca diskrit mengasumsikan nilai tertentu bisa berhingga atau finite, kemudian bisa juga tak hingga. Tetapi namanya konsep yang countable. Ini terlalu matematis ya, jadi hingga dan tak hingga. Nah, contoh pembaca diskrit ya pelemparan dadu tadi ya. Nah, misalnya mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kemudian contoh lain adalah jumlah pasien penderita HIV positif. Karena ini berhubungan dengan jumlah orang gitu ya, jadi pasti bulat dari 1 sampai dengan N tertentu katakanlah. N. Oke, itu contohnya. Kalau kontinu mengambil suatu interval, katakanlah tadi sejumlah variabel seperti yang saya katakan tadi, misalkan antara misalnya 0 sampai 1 atau berapa gitu ya, nilai yang itu. Nah, di situ nilai ini tidak bulat seperti tadi, bisa pecahan, bisa setengah, bisa seperempat, bisa 2/3, bisa 0, atau akar pi atau berapa gitu ya, banyak banyak jadi nilainya tidak bulat, berupa bilangan real secara umum. Oke. Jadi pembaca itu sebenarnya seperti dideskripsikan oleh suatu fungsi matematika yang kita sebut sebagai fungsi densitas atau fungsi atau sebaran peluang ya, atau probability distribution atau sebaran peluang. Nah, densitas atau sebaran ini adalah catatan masing-masing dari nilai pembaca diskrit itu ya, untuk yang kasus diskrit ya, kita bicarakan diskrit dulu. Untuk yang kontinu nanti berhubungan dengan apa namanya, suatu area tertentu gitu ya, kalau kita bicara integral di situ ya, kalau kalian masih ingat kuliah ilmu dasar farmasi matematika ya. Oke, jadi ada fungsi densitas yang nanti mengasosiasikan suatu peluang pada hasil yang mungkin dari suatu pembaca untuk yang kasus yang kita bahas nanti. Nah, ini dia pembaca itu apa? Jadi secara formal pembaca didefinisikan sebagai fungsi dan fungsi peluang atau densitas peluang atau sebaran peluang f untuk x adalah fx sama dengan peluang x. Nah, kita sudah belajar peluang ini ya. Jadi peluang suatu kejadian x sama dengan x kecil ya. Jadi ini pembaca yang x besar, yang x kecil itu juga dari pembaca itu. Ini disebut dengan pembaca diskrit. Pembaca diskrit ya. Nah, syaratnya apa? F terdefinisikan pada semua bilangan real. Oke. F itu non negatif karena F merupakan peluang pada kasus diskrit ya. Kemudian nilai F sama dengan 0 pada kalau nilainya di luar dari nanti X yang terdefinisikan itu nilainya 0, dan kalau kita jumlahkan semua X itu harus totalnya 1. Jadi karena itu peluang ya pada kasus diskrit. Jadi kita membicarakan ini. Nanti akan ada beda antara ini dan kontinu yang kita bahas sebentar. Oke. Nah, saya memberikan contoh. Jadi kita melemparkan dadu bermata 6 dan pembaca diskrit X menyatakan mata dadu yang diperoleh pada setiap pelemparan. Jadi pada saat pelemparan bisa mendapatkan mata dadu kemungkinan yang muncul adalah 1 dari 6 kan gitu ya. Dengan asumsi bahwa dadu yang kita lemparkan itu adalah dadu yang seimbang. Oke. Seimbang atau fair ya. Jadi keenam sisi memiliki kesempatan yang sama untuk muncul kan gitu ya. Dan tidak ada misalnya secara fisik dadunya
permukaannya tidak rata barangkali gitu, sehingga ya menyebabkan salah satu sisi saja yang lebih sering muncul. Jadi asumsinya sih nah, kita akan menghitung apa yang disebut dengan, densitas dari, baca X ini, ya. Kita asumsikan bahwa dadu tersebut seimbang seperti yang saya katakan tadi dan masing-masing mata dadu, yaitu mata dadu 1 sampai dengan 6 memiliki peluang yang sama seperti yang saya katakan tadi, ya. Jadi kalau kita menganggap memiliki peluang yang sama, maka mata dadu 1, mata dadu 2, dan seterusnya sampai mata dadu 6 masing-masing akan memiliki peluang 1/6, ya kan. Dan ya, jadi semua mata dadu memiliki peluang 1/6. Masing-masing mata dadu memiliki peluang 1/6. Oke? Karena semua hasil yang mungkin memiliki peluang yang sama, karena semua hasil yang mungkin itu memiliki peluang yang sama. Jadi 1/6 dari 1 peluangnya 1/6, 2 1/6, 3 1/6, 4 1/6, 5 1/6, dan seterusnya sampai 6, oke? Jadi ini adalah kata lain jadi mengatakan, cara lain untuk mengatakan bahwa Fx sama dengan Fx sama dengan, F1 gitu ya, F1 adalah peluang X sama dengan 1. Jadi sesuai dengan definisi tadi. Jadi peluang muncul mata dadu 1. Fx sama, F5 kalau kita ini adalah F. Jadi di sini adalah F5 misalnya ya, yang ini misalnya. Ini sama dengan peluang munculnya mata dadu 5. X sama dengan 5, oke? Yang lain juga sama, ya, seperti itu. Kemudian kalau kita gambar seperti ini, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kita buat gambar, nah ini sebenarnya saya buat garis ini untuk memberi gambaran memperjelas saja. Jadi ini sebenarnya titik aja ya, di sini ada 1/6, ini 1/6 ya, seperti ini. Sebenarnya titik-titik seperti ini ya, dibuat garis untuk memperjelas saja ya. Ya, seperti itu. Jadi X versus Fx. Ya, jadi masing-masing nilainya 1/6 di sini. Oke, sampai dengan di sini semua. Nah, X yang tidak terdaftar pada tabel yang ini, ya, nilainya pasti 0, karena tidak mungkin terjadi gitu ya. Jadi di sini sekaligus mengatakan bahwa X yang mungkin terjadi itu ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 saja. Selain dari ke-6 nilai itu, tidak mungkin terjadi. Mata dadu 1,5 gitu, atau mata dadu -3, atau -1, atau mungkin mata dadu 0, itu tidak ada. Itu kejadian yang tidak mungkin terjadi, karena memang tidak mungkin ya, gitu. Sehingga, kita bisa memberikan nilai peluang itu 0. Jadi F0,1 misalnya, atau F6,8 ya, pecahan misalnya kita ambil juga nilainya 0. Oke, F-2 sama dengan 0 atau F sama dengan 0. Oke. Nah, kita akan lanjutkan lagi percobaan ini, misalkan kita melemparkan dadu bermata 6 itu tapi sebanyak 2 kali. Oke. Sebanyak 2 kali dan kita tertarik dengan bahasa diskrit X yang merepresentasikan jumlah bilangan yang diperoleh pada kedua lemparan, ya. Jumlah bilangan. Jadi maksudnya mata dadu pertama misalnya 1, mata dadu kedua 1, berarti jumlahnya 2, gitu ya. Kemudian, mata dadu 1 misalnya 1, mata dadu 2, 3 gitu, berarti kita akan mendapatkan mata dadu jumlahnya 4, ya. Demikian pula kalau kita tukarnya yang pertama misalnya 3, yang kedua 1, berarti kita juga mendapatkan jumlah mata dadu berjumlah 4 gitu, ya. Dan cara ini kita bisa lanjutkan sampai dengan jumlah yang terbesar yang kita peroleh adalah, jadi ini bisa kita tabulasi ya dengan melakukan ini ya mungkin, caranya seperti ini. Ya, heeh.
kan gitu sampai 6 ya, di bawah kemudian nih 1 2 jadi 1 1 nanti jumlahnya 2 gitu ya. Entar saya akan mmm, ya di sini. Saya oke, jadi kita bisa lakukan begini, mmm, ya jadi kalau kita mempunyai perlu di terlalu besar. Oke, sebentar ya, saya sedikit perkecil ini pensil tool, oke. Jadi misalnya satu mata dadu, pelemparan pertama, jadi kita bisa membuat semacam tabulasi begini tuh, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi katakanlah ini adalah dadu pertama gitu ya, dadu yang, pertama, eee, dadu yang pertama. Oke, saya tulis sekarang, ini dua dadu yang kedua di sini 2, 3, 4, 5, 6, kan gitu ya. Jadi kita bisa buat karena kita tertarik dengan jumlah jadi, dadu yang mungkin kan gini satu dan satu gitu ya, kemudian satu 2 kan gitu ya, di sini 2 dan seterusnya nanti kita akan peroleh, ini silahkan kalian kalau mau coba nanti 1 6 gitu ya, oke. Dan terakhir akan kita peroleh di sini kalau kalian lanjutkan di sini, 6, koma, oke oke. Nah sekarang tadi kita tertarik dengan jumlah ya, kan gitu ya. Jadi sekarang saya tulis ini. Jadi pertama metode 1, kedua 1, pertama 1, kedua, 2 gitu ya misalnya. Jadi ini dadu kedua, dadu kedua, dadu pertama ya, jadi 1 atau dadu 2. Oke. Nah, kalau kita hitung sekarang jumlahnya kan gitu ya, ini kita akan peroleh nilai di sini 2 kan gitu ya, ini 3, ini 7, 12. Tentu saja kita punya nilai-nilai yang lain ya dan kita bisa lihat bahwa jumlahnya 3 mungkin dari 1 2 dadu pertama 1 kedua 2 kemudian dadu pertama 2 dan 1 kan gitu ya, 2 1 1 2 kemudian mata dadu 4 2 dan 2 ya, 1 3 kemudian 3 1 gitu ya. Seperti itu kita bisa lanjutkan, eee, ya, sehingga sehingga kita peroleh nanti
kita akan peroleh nanti seperti ini, ya, kalau saya kembali ke sini. Sampai dengan jumlah tertinggi 12. Jumlah dadu pertanyaan kedua 12. Jadi yang paling kecil jumlahnya adalah 1. 2, sorry, 2, dan itu hanya ada 1 kan, tidak mata dadu pertama 1 dan dadu kedua 1. Tidak ada jumlah mata dadu, ini 1 ya, karena untuk menjadi jumlah 1 kan berarti mata dadu pertama bisa 1 dan mata dadu kedua harus 0 kan, sedangkan mata dadu 0 tidak ada, kan gitu. Eee, Sama juga, 1 itu bisa dibentuk dari 01 atau 10 kan gitu ya. Jadi mata dadu pertama 0 juga tidak ada, yang kedua 1, jadi tidak bisa kita bentuk jumlah 2 gitu, jumlah 1 kan, ya sehingga yang tersedia 2. Nah apabila kita hitung, ini ada 1, ini ada 3 kan, jumlah 3, jadi jumlah 3 kita lihat dari 1, 2, 2, 1, sorry ada 2, kemudian jumlah 4 ada 3, jumlah 5 ada 4, dan seterusnya sampai jumlah 12 ada 1. Sehingga kita peroleh seperti ini, dan yang paling tinggi adalah jumlah 7, ya ini yang, kalau kita hitung jumlahnya bisa dibentuk oleh 6, 6 kemungkinan. Jadi, 7 itu 1, 6, 6, 1 kan, 2, 5, 5, 2, kemudian 3, 4, 4, 3, jadi ada 6, ya. Jadi untuk jumlah 7 misalnya, kita bisa hitung 6/36. Sekarang kita bisa hitung peluang X sama dengan 7 atau jumlah, X sama dengan 11, ya. Jadi 7 dan 11 tidak ada mata dadu jumlah keduanya 7 atau 11, jadi, ini kejadian yang saling hindar. Nah, kita bisa hitung peluang dari X sama dengan 7 misalnya, yang 6/36, dan peluang X sama dengan 11, 2/36. Jadi sama dengan, 8/36. Oke, kalau kita bagi sama-sama, kita sederhanakan lagi, ini akan menjadi sama-sama dibagi 4, ini akan menjadi 2, ini akan, oke. Oke, di sini ada 7 dan 11 ada kejadian saling hindar. Nah, kalau kita gambar, ini, X versus Fx pada pelemparan dadu akan kita lihat seperti ini ya. Jadi sama seperti tadi sebenarnya titik-titik begini ya, kita peroleh titik. Ini ujung-ujungnya itu yang tadi. Oke, jadi seperti itu. Jadi plot X versus Fx untuk pelemparan mata dadu 6 tadi. Baik, sebelum saya lanjutkan dengan konsep nilai harapan atau expected value, apakah ada pertanyaan? Apakah saya menjelaskan terlalu cepat atau malah terlalu lambat ya? Tolong percepat lagi Pak, gitu mungkin barangkali. Atau gimana? Silakan kalau ada pertanyaan, kalau tidak juga tidak apa-apa, ya. Ada pertanyaan silakan sampaikan langsung ke saya, oke? Sejauh ini belum ada, Pak. Iya, oke, baik. Terima kasih. Ini siapa yang anotasi? Iya, baik kalau belum ada saya lanjutkan. Nah, sekarang kita mempelajari konsep, mungkin baru ya bagi kalian, ya. Jadi nilai harapan. Nilai harapan itu apa sih? Harapan saya begini Pak, harapan saya nanti setelah ini begini, oh bukan itu maksudnya ya. Jadi nilai harapan itu terjemahan dari expected value. Nah, sebenarnya, mungkin agak sulit, nah ini apa sih maksud nilai harapan ini? Nah, nilai harapan itu yang dimaksud adalah kalau kita menghitung, suatu kuantitas yang kita sebut sebagai ekspektasi, nilai ekspektasi tadi ya. Nilai harapan tadi adalah apa yang kita harapkan pada saat jangka panjang, gitu, kurang lebih ya. Jadi kalau kita lihat, eee, misalkan kita melempar dadu dan, pada pertemuan sebelumnya saya mengatakan bahwa ada beberapa orang yang melakukan pelemparan dadu dan jumlahnya itu kan ada yang ribuan ya. Ada yang 10.000, ada yang 24.000, ada yang, hanya, eee eee, berapa ribu gitu ya, 2.000 sekian barangkali. Nah, kalau kita melemparkan tadi dadu sebanyak 10.000 kali, bayangkan sekarang kalian melemparkan dadu dan kita catat hasilnya ya, berapa nilai rata-rata jangka panjangnya, long run average-nya berapa gitu. Jadi misal dadu, misalnya 1 itu
berapa kira-kira jangka panjangnya. Kita bicara dalam aspek frekuensi ya, kita lakukan sebanyak sekian sekian sekian, 10.000 kali berapa munculnya. Tapi kita tidak menggunakan informasi bahwa masing-masing mempunyai sisi yang sama, 1/6, 1/6. Kita catat saja misalnya dadu mata 1 berapa dari 10.000 ini muncul ya, yang lain juga sama sampai mata dadu 6. Misalkan Anda melemparkan dadu sebanyak 50.000 kali dan mencatat hasilnya, berapakah nilai tengahnya, min-nya berapa, gitu. Nilai rata-ratanya berapa gitu gampangnya ya. Nah, melakukan percobaan seperti ini tentu saja menghabiskan waktu, ya. Kalau ini hanya mungkin waktunya habis ya, kalau, eee, kita melakukan lebih banyak lagi tentu saja lebih banyak menghabiskan waktu. Nah, nilai harapan itu pada dasarnya adalah atau nilai tengah itu didefinisikan sebagai jumlah semua X, eee, kali fx. Jumlah semua untuk semua X ya, masing-masing nilai dari X itu dikalikan dengan f. Nah, ini didefinisikan sebagai nilai harapan atau expected value. Contoh, kita melemparkan, dadu tadi, sebuah dadu bermata 6 dilemparkan ya, jadi mata dadunya sampai 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan gitu. Nah, masing-masing dari mata dadu itu muncul tadi dengan peluang 1/6. Saya balik lagi sekilas ke sini ya, nih. Jadi nilai harapan itu pada dasarnya adalah perkalian ini, X dan fx. Ini kalikan ini kalikan ini gitu ya, ini kalikan ini dan seterusnya. Ini kalikan ini sampai di sini. Oke, kita jumlahkan semua gitu ya. Kita jumlahkan dan ini nilai harapan ini tidak mesti terbatas pada bilangan 0, 1 gitu ya. Jadi tidak seperti peluang yang nilainya harus berada pada, nilai 0 sampai 1 ya. Jadi nilai ekspektasi ini tidak ditentukan tapi syaratnya adalah berhingga. Berhingga itu ada nilainya, 10.000 sekalipun 1.000.000 itu namanya masih berhingga ya. Oke, masih bisa kita hitung ya, yang tak berhingga kita tidak tahu berapa. Itu konsep matematisnya. Nah, sigma X sama dengan 1 tadi sampai 6, X kali fx. Jadi kalikan saja yang tadi 1/6 kali 1, 2 kali 1/6 dan seterusnya. Ya, karena dari mata dadunya ada sekian, ada 6, jadi 1 kali 1/6, 2 kali 1/6 dan seterusnya sampai 6 kali 1/6. Sehingga, kita bisa membentuk, menjumlah ini sama dengan 3,5 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, jadi 1, dibagi 6, jadi 3 tambah 3, 6 tambah 4, 10 tambah 11, 21 dibagi 6 sama dengan 3,5. Untuk pelemparan dadu tadi yang, 2 dadu tadi, kita peroleh jumlah yang berbeda pastinya ya, X kali fx karena tadi mulainya dari 2 yang ini. Oke, 2, 3, 4, sampai dengan 12 ini ya dikalikan. Oke, kalikan, yang kita peroleh nilai harapannya adalah, ini 2 kali 1/36 plus 3 kali 2/36 dan seterusnya sampai 12 kali 1/36 ya. Jadi, seperti itu. Nah, eee, kita akan peroleh nilainya 7. Jadi tidak ada kewajiban untuk berada dalam 0, 1 ya untuk nilai harapan. Oke, eee, seperti itu. Kemudian apabila kita mempunyai suatu fungsi f yang lain, f, bukan f ya, kita namakan h saja, h. Untuk suatu fungsi hx, kita bisa menghitung nilai harapan dari fungsi itu, ya. Ekspektasi dari hx gitu. Hx adalah suatu fungsi hx ini maksudnya apa? Suatu fungsi yang, kita bisa gunakan misalnya x kuadrat barangkali yang kita gunakan atau hx-nya sama dengan, x
plus 1 misalnya ya, dan lain-lain atau Hx sama dengan misalnya, 1/x gitu ya, dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa menghitung nilai harapan dari fungsi itu. Nah, di sini saya ambil contoh Hx sama dengan x kuadrat. Jadi, ekspektasi dari x kuadrat. Nah, suatu konvensi yang digunakan biasanya, ekspektasi dalam tanda kurung ekspektasi ini argumennya ini adalah huruf kapital, gitu ya. Huruf kapital itu menyatakan variabel acak atau perubahan acak ini yang kita bicarakan ini. Jadi ekspektasi x kuadrat tinggal x-nya dikuadratkan dikalikan fx, peluangnya, oke? Peluang x sama dengan x pada kasus diskrit, sekali lagi saya tekankan itu. Untuk, pelemparan sebuah mata dadu tadi kan dari 1 sampai 6 ya, tinggal dikuadratkan 1 kuadrat kali 1/6 dan seterusnya sampai di 6 kuadrat kali 1/6, 6 kuadrat kali 1/6. Hingga kita peroleh apa? Nilai totalnya adalah 91/6, 1/6. Oke, 91/6 yang sama dengan 15,167. Ya, kemudian kita juga bisa menghitung, setelah kita bisa menghitung ini, nilai harapan ini, kita bisa menghitung nilai harapan yang lain, yang ini tadi, dan suatu kuantitas yang kita sebut sebagai suatu yang nanti kita sebut sebagai statistik dan kalian juga bisa menghitung ini juga pada waktu kita membicarakan statistik yaitu varian. Varians itu didefinisikan sebagai sebenarnya ini hanya salah satu notasi yang lazim digunakan, tapi kita bisa gunakan notasi yang lebih umum, apa namanya, simbolnya adalah ini, varians X. Varians itu dihitung sebagai ekspektasi dari X kuadrat dikurangi ekspektasi X dikuadratkan, oke? Ekspektasi X kuadrat dikurangi ekspektasi X dikuadratkan. Jadi ini, tadi kebetulan kita sudah menghitung ini, 15,167 dikurangi nih, untuk kasus tadi 5, kuadratkan nanti gitu ya. Jadi kita memperoleh varian, untuk pelemparan sebuah dadu tadi ya, sebuah dadu tadi adalah 15,167 dikurangi 3,5 kuadrat, sama dengan 2,97. Nah, tentu saja kalian juga sudah tahu kita bisa menghitung simpangan baku yang kita simpulkan dengan standar deviasi tadi ya, Inggrisnya ada standard deviation kalau kita gunakan simbol aslinya. Kalau kita Indonesiakan menjadi simpangan baku atau deviasi standar kalau kita Indonesiakan ya, dan ini adalah simpangan baku, SDX gitu ya, simpangan baku. Jadi ini adalah simpangan baku yang merupakan akar akar positif dari varian, gitu. Sama dengan akar saya perlu menjelaskan akar positif dari varian. Nah, di sini, saya simpulkan dengan sigma kuadrat gitu ya, lazim yang digunakan itu gitu. Tapi kita bisa menggunakan simbol ini, var X, oke? Simpangan baku yang ini sudah kita hitung pada deskriptif, tadi deskriptif contoh-contohnya, tapi itu menggunakan, yang di sini sebenarnya kita belajar teorinya, ya. Oke, jadi di sini varians kita hitung seperti ini, varians dari pelemparan dadu adalah ini, oke, jadi 15,167 kurangi 3,5 dikuadratkan, 2,91, oke? Baik, saya, tinggal sebentar ya.
Baik, saya lanjutkan lagi kalau ada oke. Saya lanjutkan dengan jadi ini varians kita hitung sebagai ekspektasi dari X kuadrat gitu ini, harapan dari X kuadrat. Jadi tadi, kita jumlahkan X kita kuadratkan dulu masing-masing X yang mungkin dari kejadian tadi, pelemparan dadu tadi, kita kuadratkan kemudian kita kali Fx, kalikan Fx dijumlahkan, kemudian ini sudah kita hitung dikuadratkan jadi peroleh ini, oke. Kita bisa mendapatkan simpangan baku dengan mengangkarkan akar positif dari 2,917. Nah, selain itu kita bisa menghitung, apa yang disebut sebagai distribusi, kumulatif, distribusi kumulatif. Ya, fungsi pengubah acak diskrit itu memberikan informasi pada kita tentang, ya peluang dari suatu nilai pada saat nilai yang kita cari, peluang X sama dengan X gitu ya. X sama dengan 1, X sama dengan 2 dan 3. Seterusnya sampai 6 untuk pelemparan dadu, masa dadu 1 sampai 6 tadi. Atau yang lainnya dari 2 sampai dengan 12 tadi ya, kalau 2 dadu tadi kita lemparkan. Atau 2 dadu dilemparkan sekaligus atau 1 dadu dilemparkan sebanyak 2 kali, ya. Nah, mmm, kita sering dalam suatu permasalahan mungkin ya, dalam suatu kasus ya, banyak kita memerlukan informasi tentang, peluang suatu kejadian. Jadi, karena kita menggunakan setidaknya jika diberikan suatu nilai X, artinya kita tertarik dengan peluang berapakah peluang X lebih kecil atau sama, dengan X kecil ya. Jadi di sini saya ingin menegaskan bahwa X besar ini adalah simbol untuk perubahan yang X kecil itu nilainya. Jadi contoh, kita ingin menghitung peluang munculnya mata dadu 5 ya, atau kurang pada pelemparan sepasang mata dadu, oke? 5 atau kurang. Nah, di sini kita bisa hitung peluang ya, peluangnya adalah ini, X lebih kecil atau sama dengan 5, 5 atau kurang kan, oke? Nah di sini, kalau kita menghitung peluang X lebih kecil atau sama dengan 5, kurang dari atau sama dengan 5, maka berarti untuk kejadian pelemparan sepasang mata dadu tadi atau dadu yang dilemparkan 2 kali tadi, maka ini merupakan penjumlahan dari peluang mata dadu muncul 2, muncul 3, muncul 4, dan muncul 5 kan, gitu. Jadi ini kita tinggal jumlahkan saja. X sama dengan 2, kemudian X sama dengan 3, X sama dengan 4, dan peluang X sama dengan oke. Jadi, peluangnya adalah 1/36 plus 2/36 plus 3/36 plus 4/36, 10/36 sama dengan 0,28. Oke. Nah, tentu saja hal yang berbeda kalau kita menghitung ini, peluang X lebih kecil 5, gitu ya. Apa bedanya dengan ini? Pada kasus diskrit yang kita bicarakan ini, kalau kita mengatakan peluang X kurang dari 5 atau, peluang X lebih kecil dari 5, maka peluang yang kita hitung sebenarnya hanya ini saja, gitu. Tidak termasuk X sama dengan jadi ini berbeda ya, gitu ya. Jadi yang definisi dari distribusi kumulatif adalah ini, X lebih kecil atau sama dengan oke. Jadi nanti hasilnya beda kalau X lebih kecil dari 5 ya, karena 5-nya tidak ikut. Oke, baik. Nah, kita sekarang tabulasikan nilai-nilai dari apa yang kita peroleh tadi, ya. Misalkan X adalah perubahan acak diskret dengan densitas F, kemudian, eee, fungsi sebarang kumulatif atau cumulative distribution function X kita notasikan sebagai F besar, ya F kecil adalah densitasnya, ya. Pada kasus diskret, dituliskan juga sebagai massa, massa peluang atau, eee fungsi peluang saja gitu ya. Jadi Fx sama definisinya adalah peluang X lebih kecil atau sama dengan X. Itu semua binario X. Nah,
Sebagai contoh untuk pelemparan dadu tadi, ini sudah kita hitung ya, jadi Baca 2, 3, 4, 5, dan seterusnya nilai X-nya. Ini sudah kita hitung. Nah, untuk kumulatif, jadi yang pertama tidak ada yang lebih kecil dari 1/36 pasti ikut langsung elemen pertama 1/36, kemudian lebih kecil dari atau sama dengan 3 berarti ini tambah ini, kan jadi ini, ya kan? Kemudian untuk yang lebih kecil dari atau sama dengan 4 berarti ini tambah ini kan, jadi ini. Jadi ini tambah ini, jadi kumulatif ya dari sini, sini, sini gitu ya. Kemudian dengan cara yang sama untuk yang X lebih kecil dari 5 ini di sini, jadi kumulatif dari ini 1/36 tambah ini, tambah ini gitu ya, dan seterusnya sampai di sini. Nah yang terakhir ini harus sama dengan 1, oke. Ini harus sama dengan 1, ya tidak boleh lebih dari 1. Harus sama dengan 1 yang terakhir ya, lebih kecil dari atau sama dengan 12. Oke, jadi sama dengan 1. Jadi, itu kemudian, nah kalau kita gambar, nah ini saya belum perbaiki ini harusnya, oh ya, udah F/X bermata dadu 6 sebanyak 2 kali kumulatif, oh ya benar kumulatif, benar F/X besar ya. Kumulatif jadi, yang pertama yang lebih kecil dari 2 tadi ya, 1/36, 36 sampai yang terbesar 36/36. Oke. Ya kalau ini ya. Nah sebenarnya, kalau nanti kita bicara lebih lanjut sebenarnya plotnya tidak apa, di gambarnya tidak begini biasanya, tapi sebenarnya begini gambarnya ya, ke samping begini, kayak dari ini. Oke ini biar tidak ini apa namanya, karena satu satu nilai cacah saja. Oke tapi saya biarkan aja dulu, yang penting ini dia, kalian bisa menghitung ini Fx ini, oke. Mmm, karena kita tidak fokus ke lebih dalam lagi ya, jadi sudah cukup. Jadi 1/36. Nah nah sekarang kita bicarakan distribusi diskrit yang disebut dengan distribusi binomial. Binomial. Nah, salah satu ya, karena sebaran penting yang bisa digunakan dalam bidang biologi dan tentu saja aplikasi dari biologi atau bidang lain sebenarnya tidak hanya biologi, saya mengajar biostatistika. Jadi salah satu sebaran penting ya dalam konteks sebagai berikut. Jadi, sebaran binomial ini berhubungan dengan peluang sukses atau, gagal gitu ya. Jadi sukses itu maksudnya, eee, sesuatu yang kita secara positif kita anggap sukses, yang negatif kita anggap gagal gitu ya. Jadi sukses, gagal, hidup, mati gitu ya, 0, 1 gitu ya. Jadi kejadian yang melibatkan dua dua, eee, dua yang saling hindar sukses atau gagal ya. Jadi kita berusaha melakukan percobaan sebanyak N kali ya, N kali, percobaan dilakukan sebanyak N, kemudian hasil dari percobaan diklasifikasikan menjadi 2, sukses dan gagal. Kemudian sukses kita nyatakan sebagai P, peluang kejadian sukses P, kemudian, gagal kita anggap sebagai 1 minus P, P, ya. Nah, sedikit berbeda dalam konteks mungkin ilmu, medis barangkali ya, kalau sukses berarti misalnya dari suatu penyakit berarti sudah, sembuh itu sukses, yang gagal itu berarti, tidak sukses gitu, ya. Atau misalnya dalam diagnosis ya yang, justru yang berbeda itu kalau negatif ada sesuatu, penyakit tertentu itu dianggap sukses, kalau positif berarti itu yang, gagal, jadi begitu. Ya masing-masing percobaan itu saling bebas tadi ya, independen dan hasil dari percobaan itu tidak dipengaruhi oleh hasil dari percobaan lain, ya, oke. Nah bagaimana kita menyatakan peluang ini? Jadi kalau kita tertarik dengan pembaca yang menyatakan banyaknya sukses, selama N kali percobaan yang kita lakukan, ya, dan X itu adalah banyak sukses dalam N percobaan tersebut, maka X dikatakan memiliki sebaran binomial.
ya. Jadi X memiliki, bisa bernilai dari 0 sampai dengan N. Jadi 0 itu berarti gagal, sampai dengan N, banyak sukses. Kalau kita melakukan misalnya percobaan sebanyak 5 kali, berarti bisa jadi kita melakukan kelima-limanya sukses atau terjadi mungkin kelima-limanya gagal, kan gitu ya. Jadi ada, atau gagalnya cuma sekali, atau suksesnya hanya 4 kali gitu misalnya ya. Atau suksesnya 3, gagalnya 2, dan seterusnya, banyak kombinasi yang mungkin, sehingga memunculkan di sini kombinasi. Jadi banyak cara sukses dari N percobaan, itu bisa kita nyatakan sebagai ini, kombinasi Nx. Jadi N faktorial per X faktorial, ya. Nah, sedikit review, N faktorial itu adalah N kali N dikurangi 1 kali dan seterusnya, sampai dengan kali 2 kali 1 gitu ya. Jadi 4, dengan catatan bahwa 0 faktorial sama dengan 1, 1 faktorial sama dengan 1, oke. Jadi 2 faktorial tidak sama dengan 2 kebetulan ya, 2 kali 1 kan gitu ya, 2 kali 1. 3 faktorial lalu tidak akan menjadi 3 tentu saja ya, jadi 3 kali 2 kali 1, jadi sama dengan 6, oke. Nah, peluang sukses dan gagal dalam suatu percobaan selanjutnya merupakan hasil kali dari, percobaan bebas yang kita lakukan tadi. Peluang kombinasi sukses dan N minus X gagal, jadi kalau suksesnya X, berarti gagalnya adalah N minus X. Kenapa demikian? Karena kejadiannya ada sebanyak, percobaan yang kita lakukan ada sebanyak N, jadi tidak mungkin lebih dari N minus X gagalnya, kan gitu. Jadi tidak mungkin gagalnya N juga, karena, kita sudah sukses sebanyak X. Jadi X dan N minus X, sehingga peluang sukses adalah X, ya, peluang sukses adalah X, jadi P pangkat X ada sebanyak ini. Gagalnya Gagal tadi kita simpulkan dengan 1 minus P kan, 1 minus P, jadi pangkat N minus X gitu. Jadi ada gagalnya sebanyak ini gitu. Jadi sukses, ini gagal, oke, katakanlah gagal. Jadi kombinasi NX kali peluang ini, X kali 1 minus P pangkat N. Sehingga, kita bisa nyatakan densitas binomial sebagai Fx sama dengan N faktorial per X faktorial, kali N minus X faktorial kali P pangkat X kali 1 minus P pangkat N minus X. Ya, ini. Oke. Nah, di sini N dan P itu disebut sebagai parameter, sesuatu yang akan mencirikan, eee, baca binomial. Ada sebanyak berapa kali banyak percobaan, kemudian suksesnya, peluang suksesnya berapa, ya, P ini. Oke. Nah, contoh, jenis kelamin bayi sebaran binomial ya, karena di sini bayi ada 2, jadi laki-laki atau perempuan kan gitu ya. Jika kita menghitung peluangnya, dari misalnya ada 5 keluarga yang memiliki anak perempuan kita anggap sebagai sukses, maka peluangnya adalah setengah, kemudian laki-laki, ya kalau kita anggap sebagai peluang gagal itu sama dengan 1 dikurangi P sama dengan setengah, ya. Ini tidak ada hubungannya ya nanti dengan, sukses perempuan sukses berarti laki-laki menjadi gagal, nggak ada hubungannya ya. Jadi ini kejadian, event sukses dan event gagal, kejadian sukses dan kejadian gagal, oke? Bukan berarti jangan disimpulkan ini, tidak ada hubungannya ya. Jadi P setengah dan setengah. Untuk N sama dengan 5, kita peroleh apa? Jadi, Fx sama dengan kombinasi 5x 0,5 pangkat x dari, 1 minus 0,5 pangkat 5 dikurangi X. Oke, ini siapa ini? Natali Kristanti. Kamu resen ada apa? Mau bertanya? Silakan. Maaf Pak, salah tekan Pak. Oh, salah tekan. Oke. Ya ya ya. Baik, jadi Fx sama dengan, kombinasi 5x. Nah, di sini, bisa kita sederhanakan lagi. Untuk kasus ini aja ya, untuk yang lain mungkin tidak akan selalu begini. Jadi 5 pangkat X kali ini kebetulan 0,5 juga, kan.
0,5, pangkat 5 dikurangi X, ya kan, 5 kurangi X, jadi ini kita bisa coret-coret, dan ini jadi 0,5 pangkat 5, oke? 5 kombinasi X kali 0,5 pangkat 5. Sehingga untuk X sama dengan 0 kita peroleh jadi peluang, tidak mendapatkan, perempuan, jadi laki-laki semua. Jadi suksesnya tadi apa? Mendapatkan, anak perempuan ya, gitu. Dari 5 keluarga, dari sebanyak 5 keluarga. Nah 5 keluarga ini nah nanti percobaan itu tidak mesti harus dalam bentuk ini ya, pelemparan dadu atau apa gitu ya, jadi bisa keluarga, 5 keluarga yang berbeda, ya, itu artinya kan saling bebas, jadi 5 keluarga, ini, dan lain-lain. Jadi justru dalam aplikasi yang sesungguhnya mungkin tidak akan pelemparan dadu, koin, atau, mengambil bola atau apa gitu ya, jadi mungkin lebih real seperti ini. Jadi, kalau peluang perempuan itu 0,5 maka laki-laki itu kita anggap peluang gagal 1,5, maka peluang, X sama dengan 0 atau tidak, peluang, mendapatkan laki-laki semua adalah ini, F5, 5 kombinasi 5, 0 kali 0,5 pangkat 0,3125. Oke, seperti itu. Kemudian dengan cara serupa kita akan peroleh F1 0,15625, F2 0,31250, dan seterusnya sampai dengan F5 0,03125. Jadi mendapatkan kelima-limanya perempuan semua, gitu ya. Nah, kalau kita tabulasikan nilai ini lagi seperti yang tadi kita lakukan, kita bisa hitung rubah acak ini ya, X, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Densitasnya ini yang tadi ya. Kemudian kumulatifnya juga kita bisa hitung. Jadi ini, jadi yang pertama pasti tidak akan ada yang lebih kecil dari ini karena ini yang terkecil. Kemudian kumulatif ini akan menjadi ini kan gitu ya. Kemudian yang ini tambah ini tambah nah, kemudian ini tambah ini dan seterusnya jadi kumulatif, jumlah jadi ke kanan, jadi sampai terakhir ini 1. Oke? Untuk X lebih kecil dari sama dengan jadi F5, F1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau kita buat gambar tadi, ini Fx, F besar X, 0,0 sekian sekian ini kita tabulkan seperti ini. Ini adalah, F, ya, Fx di F. Oke, kita lihat tadi nilai 2 dan 3 itu sama ya di sini, 2 dan 3. Itu Fx. Kumulatifnya pasti beda karena nggak mungkin ini lebih kecil dari ini. Kalau kumulatif itu, istilah matematikanya adalah fungsi naik, jadi dia akan selalu membesar seperti ini. Oke, sekali lagi yang lebih tepat sebenarnya gambarnya ke sini, tapi hanya untuk mengilustrasikan nilai. Jadi sebenarnya gini sebenarnya tepatnya ya, tapi saya nggak usah ini, karena tidak akan ada kepentingan terlalu jauh ke sini. Oke, seperti ini. Kemudian bagaimana nilai harapan dan varians? Nah, di sini karena terlalu memiliki matematika yang kalian tidak dapat, jadi kita hanya menggunakan saja. Jadi min-nya ekspektasi dari, X itu N kali P, kemudian variansnya, varian X, yaitu N kali P kali 1 minus, P gitu ya. Jadi kalau X menyebar binomial maka min dan variansnya adalah ini, X sama dengan N kali P, kemudian var X sama dengan N kali P kali 1 minus P. Oke, nah itu untuk yang binomial. Baik, saya akan mengilustrasikan bagaimana kita menggunakan R untuk menghitung ini ya, karena apa namanya, saya akan share sekilas saja. Oke, saya akan share. Nah, R itu kita bisa gunakan untuk menghitung peluang, eee, nilai-nilai tertentu tadi ya. Kalau saya balik lagi ke sini, nih, ya apa namanya, peluang nih ya. Jadi misalnya, 0 sama ini ya, terutama ini.
0, 1, 2, 3, 4, 5 ini dan, fungsi distribusi kumulatifnya Fx. Jadi ini kumulatif ya, jumlahkan jumlah. Sebenarnya Fx bisa dihitung dari F kecil X gitu ya, jadi dengan menjumlahkan secara kumulatif. Oke? Nih, nah R kita bisa gunakan eee, untuk menghitung ini ya, yang densitas tadi ya. Oke, jadi R mempunyai fungsi yang namanya, D binom dan R binom. Jadi D binom dan dan P binom. D binom itu untuk menghitung densitasnya, jadi densitas itu peluang X sama dengan X, P binom itu untuk peluang X lebih kecil dari X. Kita ambilkan, jadi lihat di sini ya, help D binom. Kita akan, lihat, ini akan membuka browser. Oke, ya buka browser, bentar dulu. Jadi, D binom argumennya apa? X-nya berapa yang kita cari, size, probability, prob. Itu saja yang ini, yang lain biarkan abaikan dan ini kita perlu 2 ini. Size itu N-nya, ya N, kemudian prob itu peluangnya. X itu yang kita cari. Nah untuk P binom nanti, menggunakan argumen seperti sama, size, prob, dan ini ya. Saya akan, demokan dengan yang tadi. Jadi di sini percobaan ini terhadap N, 5 keluarga, jadi ada 5 keluarga, eee N-nya sama dengan 5, suksesnya P sama dengan 0,5 ya. Jadi 5 keluarga, jadi, ini saya langsung dikonsul ya untuk, jadi kita bisa melakukan ini untuk interaktif. Jadi tapi untuk sekali lagi untuk tugas-tugas yang mungkin panjang, kalian berulang, atau kalian lebih terstruktur, silakan gunakan skrip lalu dilihat ya. Dalam soal N sama dengan 5, kemudian peluang suksesnya sama dengan 0,5 kan gitu ya. Tadi misalnya sekarang kita hitung, F 0, P X sama dengan 0 gitu. Gimana kita menghitung ini? Jadi, menggunakan D binom. Nah, tadi apa argumennya X ya, 0, size-nya adalah ukuran sampel itu, sorry saya nggak bicarakan ukuran sampel dulu biar nggak N-nya jadi 5, P-nya 0,5. Oke, seperti itu. Nah, ini adalah peluang 0,3125. Jadi ini tadi ya, kalau saya kembali lagi 0,3125. Saya ambil ke contoh misalnya, untuk yang dengan cara yang sama, kita bisa lakukan untuk yang ini misalnya 5 ya, 0,312 sekian. Nah, oke saya ambil yang lain aja biar, 4 misalnya yang 4 ya, saya ambil yang 4. Eee, D binom, 4, empatnya perempuan, dari 5 keluarga yang berbeda, peluangnya untuk perempuan adalah setengah. Oke, 0,15625 jadi ini, 15625. Oke. Nah, tentu saja kita bisa membuat lebih ini ya, misalkan kita definisikan N sama dengan, N ya, N sama dengan 5, coba kita lakukan ini, P sama dengan 0,5. Biar kita hafal, tidak tidak bingung angka mana yang dimasukkan biar tidak tertukar gitu ya. Jadi tidak melakukan ini misalnya nanti ya, 5 tukar begini misalnya ya. Ya syukur kalau ada nilai yang bisa jadi error, atau bisa jadi "Oh kok 0?" Gitu, ini semuanya nanti jadi 0 gitu ya, biar tidak salah. Jadi, biar tidak salah gitu ya, tidak salah salah seperti ini. Jadi kita bisa lakukan ini, sekali lagi N tadi sudah kita jadi kita tinggal binom, misalnya 0, N, P, jadi lebih mudah mungkin ya. Binom misalnya berapa, yang 2, yang 3, yang 4 misalnya, yang 5, oke? Nah, kita bisa tabulasi nilai-nilai ini sebenarnya. Jadi, kita bisa membuat tabel seperti ini.
0 sampai dengan 5 ya. Saya berusaha dengan sedikit manual biar tahu prosesnya. Jadi, tabel saya namakan tabel fx misalnya, tabel f, f kecil ya, fx ya, saya namakan begini, saya masukkan C ya, C untuk masukkan nilai. Jadi kita buat aja di binom 0 N, P ya, koma, jadi kita masukkan aja nilai-nilainya. Jadi sekali lagi saya rekomendasikan kalau melakukan hal seperti ini, kalau sering dan, menghindari atau biar tidak banyak salahnya. Nah, seperti ini saya sudah melakukan kesalahan gitu ya, jadi biar tidak stres, ini kenapa error-nya gitu ya. Jadi kalian bisa lakukan ini menggunakan script. Misalnya begini ya, yang tadi. Apa ya, tabel. Oke. Jadi kita mendapatkan tabel ini ya, eee, ini sama persis dengan ya saya copy aja. Kita bandingkan dengan ini ya, bandingkan dengan ini misalnya. Oke. Nah, bandingkan dengan nilai ini tadi dari R, ini ya 0,3 ya, oke. Dengan cara yang sama kita bisa lakukan untuk ini, menghitung ini, P binom. Nah, di sini kita tinggal mengganti P binom. Kalau, ini X lebih kecil dari 0, kita bisa hitung di sini, saya kopas, kita gunakan, P binom, oke, dan sama 5. Untuk yang terakhir ya, misalnya pasti 1 gitu ya. Untuk yang lebih kecil dari 4 misalnya, ya, oke. Kemudian kita bisa buat lagi, kalau saya tadi buat begini, ya, kemudian ini saya ganti dengan P, 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 kemudian ini juga sama P binom. Eee, ini saya namakan tabel F besar X, oke, untuk membedakan. Di tabel fx. Oke, kita mempunyai 2 tabel dan saya bisa gabung, kita bisa bandingkan misalnya, mmm, tabel saja saya namakan gitu, tabel saya gabung bind, jadi kolom, jadi saya gabung tabel, fx dan tabel F besar X ya, seperti ini. Saya akan mempunyai tabel yang seperti ini. Nah, ini perbandingan dari tabel masing-masing tadi peluang, ini antara jadi kita mendapatkan dengan dalam orientasi yang, apa namanya, vertikal, tapi kita bisa juga bandingkan berdasarkan baris, tabel 2 saya namakan gitu, kita bisa lakukan ini R-bind. Jadi ini berdasarkan row, ya sekalian boleh cari help apa yang saya lakukan tadi, tapi saya sudah jelaskan secara sekilas, tabel 2. Nah, mungkin ini yang kita perlukan ya. Oke, tabel 2, jadi kita bisa bentuk seperti ini. Nah, ini dia. Yang kita lakukan sama bentuknya, saya ini saja di bawahnya aja. Di sini. Ya, ini ya. Tabel fx ada densitasnya, F-nya jadi F-nya ini. Oke, tabel seperti ini. Jadi 0, sama persis ya. Ini tidak, ya ini sama persis kebetulan. Karena ini tidak menggunakan R, jadi ini dari suatu, contoh yang kita hitung mungkin menggunakan kalkulator sepertinya. Jadi seperti ini, oke. Baik, jadi masih ada untuk yang normal, karena itu tidak bisa dalam satu dua ini, nanti ada pertemuan lagi, oke. Nanti ini kita bicara ini bagian penting juga, dan kita juga akan menggunakan R, jadi nanti ada sebagian kecil ya. Oke, itu dulu sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Masih ada waktu barangkali, sampai jam berapa kita? 12 ya? 12 kurang lah ya, mungkin biar nggak diprotes lagi saya nanti. Oke, apakah ada pertanyaan?
Ada pertanyaan atau bagaimana? Ada yang tidak dimengerti? Silakan. Jadi nanti kita akan menggunakan Airflow, jadi saya tidak manual lagi, jadi tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi karena ini sudah biar sesuai dengan namanya ya, jadi, dulunya saya pingin ini ya, biar tahu manual, tapi sebenarnya bisa kok manual, cuma lama waktunya, tapi lebih baik konsepnya nyantol dan ini bisa kita oke, apakah ada pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan, masih ada waktu sedikit, kalau ada pertanyaan. Izin bertanya, Pak. Silahkan siapa ini? Anggi, siapa ini? Itu Anggi ya? Anggi Astarani Suwasari, oke, baik. Silakan Anggi. Baik, perkenalkan nama saya Putu Anggiasmani Suwantari dengan NIM 1017. Saya ingin bertanya tadi yang di bayi perempuan itu yang apa peluang suksesnya itu tuh ditauin di soal memang atau bagaimana ya Pak ya? Yang 0,5 itu. Ya, oke. Jadi gini, ya, baik terima kasih ya pertanyaannya bagus. Jadi gini, di sini kita menggunakan definisi klasik seperti tadi ya, karena tidak saya sebutkan bahwa, kita bukan menggunakan definisi peluang apa, jadi kita gunakan common sense. Jadi bayi itu kan hanya ada 2 ya, jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Jadi perempuan pasti peluangnya satu di antara 2, berarti setengah, kemudian laki-laki juga setengah. Jadi kita tidak membicarakan hal yang lainnya, gender apa, gitu, ada LGBT, enggak ya. Jadi, ini murni, jenis kelamin ya, bukan gender ya, jenis kelamin, perempuan dan laki-laki. Sudah aja satu di antara 2, karena kan hanya ada 2 jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Oke, jelas ya, Anggi, ya? Baik Pak, sama lagi satu Pak, ya, Boleh? saya masih, apa namanya, kurang paham yang, eee, FX pas menghitung nilai harapan itu 1/6 sama 1/36 itu, dapat dari mana Yang ya mana? Pak ya? Oh, yang sebelumnya, yang Nilai dadu ya? harapan. Iya, Yang ini yang ini maksudnya? Sorry, yang ini kah? iya Hal Pak. oke, baik, X kali ini bukan tanda kali ya, tapi X ya, X kali 1/6. Oke, jadi kan peluang, masing-masing masa dadu itu kan muncul dengan 1/6 ya. Jadi masing-masing akan dikalikan 1/6. Jadi oke, ini karena saya ringkas di sini. Mana dia di komen. Sebentar, ya, oke. Oke, jadi kan ini X-nya kan ada 1 sampai 6 kan, maka ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sebenarnya 1 kali 1/6 plus 2 kali 1/6 ya karena ada 6 kemungkinan, 3 kali 1/6 plus, 4 kali 1/6 plus 5 kali 1/6, sorry, biar tidak bingung. Sebenarnya sama, tapi kan itu secara matematis ya sama, tapi mungkin letak bingungnya di sini ya. Oke? Jadi ini saya gabung 1, 2, 3, 4 dibagi 6 kan sama aja dengan mengatakan ini ya, ini gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dibagi 6 semua. Hanya cara ini aja gitu. Oke Anggi, sudah ya, jadi masing-masing peluang. Apakah sudah jelas atau masih ada yang belum dipahami lagi? Silakan Anggi. Berarti 1/6 itu, peluang munculnya Iya, misalnya betul mata betul. dadu mata dadu Iya, 1 gitu Pak? mhm, Oh, iya, iya Pak. mhm. Oke, sudah Baik Pak, jelas ya? sudah jelas. Terima kasih. Ya Oke. Pak, sudah. Iya, sama-sama. Ini siapa lagi ada yang tanya? Apa ini pertanyaannya? Siapa ini tadi? Oh, Putu Audi Mas Maharani. Oke, Audi. Oke. Saya ingin memastikan untuk kode RD, D-binom itu adalah peluang Risdas FX dan P-binom adalah CDF-FX. Ya, kamu nanya itu aja? Oke, ya, betul. Oke, mungkin saya, ini ya, saya jelaskan ya. Jadi ya, jadi dalam tadi saya membahas ini ya, D-binom, oke. Nah, sekarang saya menyarankan kalian kalau memang kita melakukan ini secara terus, sering ya, jadi ketik aja di sini nanti ya, di script, jadi buat di sini, jadi biar tidak apa namanya,
mengurangi, kemungkinan salah ketik di sini kan gitu. Jadi debinom itu untuk, densitasnya atau, fx-nya, fx kecil ya. Jadi debinom itu, ini untuk fx. P binom untuk F besar X. Oke. Nah, oke saya akan ilustrasikan dengan sangat, singkat ya, ada satu contoh soal yang mungkin dari materi barangkali ya saya bisa, akan gunakan, mana dia? Iya, karena waktunya masih ada dikit ya, 1 menit barangkali ya, mudah-mudahan bisa saya percepat. Saya tidak akan mengambil waktu lagi ya, mohon maaf. Kalau mana tadi ya? Kom oke oke, saya ini oh, saya malah ambil soal UTS, oke lah nggak apa-apa, nggak masalah, ada nggak di sini ya? Oke, ini saya ambil contoh begini, oke, kalian bisa lihat ini ya. Oh, saya belum share ini, oke, eee, mana dia tuh? Oke. Iya, jadi misalnya begini, 3 antibiotik berapa bulannya, apa ini? Ya, ini kayaknya. Jadi menurut, di Amerika Serikat itu ada CDC, jadi Centers for Disease Control and Prevention, 7% kasus gonore atau gonorrhea dalam bahasa Inggrisnya, di Amerika Serikat pada tahun 2010 tahan terhadap 3 jenis antibiotik yang umum digunakan untuk mengobati gonore tadi. Berapakah peluang dengan tepat 2 dari 10 kasus tahan terhadap, ketiga antibiotik. Jadi di sini, apa nih, bisa kita nyatakan sebagai peluang binomial, ini peluang, suksesnya ya menemukan kasus gonore gitu ya. Oke, tepat dari 10, jadi di sini ada 10 kasus, berarti N-nya 10 misalnya ya, N 10. Ini soal UTS saya ambil, pernah ambil ini terlalu cepat, tapi nggak apa-apa ya, tahun 2020 kayaknya ini, 2020 ya, ini nggak masalah ya. 10 kasus terhadap 3 antibiotik. Jadi dengan tepat menemukan 2 ya, 2, N-nya 10, peluangnya 7% ya. Saya ambilkan contoh, ini. Jadi saya hapus saja ini. Peluangnya sama dengan 7% atau 0,07, N-nya ada 10, kemudian X yang kita cari ada 2. Ya, jadi bisa tanda oke saya konsisten aja B sama dengan ini, biar tidak membingungkan banyak orang. Oke, maka kita hitung apa tadi, peluang dengan tepat 2 dari 10 kasus tahan terhadap 3 jadi kejadian suksesnya adalah, eee iya, menemukan, kasus gonore gitu ya. Tergantung kita definisi sukses ya, seperti yang saya katakan tadi. Jadi di sini berarti karena tidak ada konteks lain, berarti ini adalah sukses. Jadi peluangnya nanti kita bisa tinggal hitung, kita ingin mencari peluang, X sama dengan 2 gitu sebenarnya contohnya ya. Jadi ini tinggal kita gunakan biaya binom. Nah kalau, 2 berarti N, P gitu ya. Oke, atau karena sudah saya ini bisa digunakan ini. Tapi kalau untuk soal yang lain kalian repot harus mengganti X lagi ya. Jadi ini yang dicari misalnya, heran sini, ini tidak akan bisa jalan ya, ini yang dicari. Oke, jadi 0,12. Nah, kalau dulu manual jadi banyak mungkin habis waktu apa, jadi, untuk kalian agak berubah sekarang gitu, kita full menggunakan R. Oke, itu ilustrasi sederhana, nanti mungkin, pertemuan selanjutnya kita akan mencoba lagi, masih ada materi yang ini yang harus kita selesaikan yaitu baca continue. Jadi nanti kita bertemu lagi ya, kita bahas lagi contoh soal, mungkin latihan menggunakan R juga. Oke, untuk sekarang saya stop sharing karena waktu juga sudah habis ya, biar tidak diprotes nanti lagi. Ya, oke, saya rasa itu aja hari ini. Terima kasih dan saya end meeting. Selamat